Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Baiklah, langsung saja saya di sini akan memberikan tips atau langkah-langkah bagaimana cara yang pertama mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar, menghitung rentang jangkauan, menghitung banyaknya kelas, menghitung interval kelas, menghitung frekuensi dari masing-masing kelas, menyajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, membuat grafik poligon, serta membuat grafik histogram. Di sini sudah ada data kelompok mangka yang akan kita susun dari yang terkecil ke yang terbesar menggunakan manual. Ini merupakan syarat paling lama, tetapi kita harus membutuhkan kesabaran untuk mencari mana angka-angka yang paling kecil ke yang paling besar. Di sini saya sudah urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi kita dapat lihat bahwa data yang paling kecil adalah 30, sedangkan yang paling besar adalah 80. Selanjutnya di sini kita akan mencari rentang atau jangkauan. Yang pertama, Xmax-nya 80, sedangkan Xmin-nya 30. Kenapa 80? Karena data yang paling terbesar adalah 80, sedangkan Xmin adalah data yang paling kecil. Lalu kita rumus dari mencari rentang jangkauan R sama dengan Xmax dikurang Xmin. Jadi 80 dikurang 30 sama dengan 50. Jadi rentang jangkauan adalah 50. Selanjutnya kita menghitung banyaknya kelas. Rumus dari menghitung banyaknya kelas adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Di sini 1 ditambah 3,3 log N-nya itu merupakan banyaknya kelas data tersebut. Jadi banyaknya data tersebut kan ada 80. Jadi kita menulis 1 tambah 3,3 log 80. 1 ditambah 3,3 log dari 80 yaitu 1,90. Jadi 3,3 dikali 1,90 mendapatkan 6,27. Sehabis itu 1 tambah 6,27 hasilnya 7,27. Jadi kita bulatkan 7,27 menjadi 7. Jadi kita bisa ketahui bersama banyaknya kelas ada 7. Oke, selanjutnya kita mencari interval kelas. Rumus mencari interval kelas, I sama dengan rentang atau R dibahagi banyaknya kelas atau K. Jadi rentang yang tadi kita cari hasilnya 50 dibahagi banyaknya kelas 7 sama dengan 50 bagi 7, 7,14. 7,14 itu kita bulatkan menjadi 7. Oke, selanjutnya kita menghitung frekuensi dari masing-masing kelas. Cara menghitung frekuensi dari masing-masing kelas yaitu kita ketahui dulu bersama data terkecil adalah 30. Terus di data interval kelas tadi kita bisa melihat kalau interval kelasnya adalah 7. Berarti dari data 30 kita hitung jaraknya sampai mendapatkan 7. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Jadi begitu seterusnya dari 37 sampai di 43, terus 44 sampai 50, 51 sampai 57 dan seterusnya. Selanjutnya kita lihat di data tersebut dari 30 sampai ke 36, jarak 30 sampai 36 ada berapa data yang muncul. Seperti 30 saya sudah cek 30 ke 36 datanya ada 11 yang muncul, berarti frekuensinya ada 11. Begitu juga 37 sampai 43 terdapat 10
frekuensi atau 10 angka yang muncul. Oke, begitu tadi cara menghitung frekuensi. Oke, selanjutnya ini merupakan contoh tabel distribusi frekuensi kumulatif. Terdapat interval frekuensi absolut, batas nyata, nilai tengah, relatif, frekuensi kumulatif bawah, frekuensi kumulatif atas, dan frekuensi relatif kumulatif. Untuk mencari batas nyata, BB batas bawah dikurang 0,5, sedangkan untuk mencari batas atas BA ditambah 0,5. Kita kasih contoh yang pertama 30 sampai 36. 30 atau batas bawahnya 30 dikurang 0,5 hasilnya 29,5. Terus batas atasnya 36 ditambah 0,5 hasilnya 36,5. Begitu seterusnya. Selanjutnya kita mencari nilai tengah. Nilai tengah yaitu batas bawah ditambah batas atas dibahagi 2. Kita kasih contoh yang tadi 29,5 ditambah 36,5. Hasilnya kita dapat 33. Selanjutnya mencari relatif. Relatif rumusnya P sama dengan F dibahagi N. F itu merupakan frekuensi, N sama dengan jumlah keseluruhan frekuensi dikali 100. Yang pertama kita kasih contoh frekuensi 11, dia dibahagi N sama dengan 80 dikali 100. 11 dibagi 80 dikali 100 hasilnya 13,75. Selanjutnya untuk mencari frekuensi kumulatif bawah, yakni frekuensi dijumlahkan dari yang terbawah. Contohnya seperti 3 F absolut kita tulis di paling bawah, frekuensi kumulatif pertama dari bawah 3, selanjutnya 3 ditambah 3 sama dengan 6. Berarti frekuensi kumulatif bawah yang 72 sampai 78 itu 6. Selanjutnya 6 ditambah 7 hasilnya 13. Begitu seterusnya berselang-seling dari bawah ke atas. Sedangkan frekuensi kumulatif atas dia sama seperti frekuensi kumulatif bawah, bedanya dia dijumlahkan dari atas. Jadi frekuensi paling atas frekuensi paling atas 11, kemudian dijumlahkan berselang-seling. Adapun frekuensi relatif kumulatif sama seperti frekuensi kumulatif bawah, dia dijumlahkan dari bawah, tetapi yang dijumlahkan bukan frekuensi tetapi relatif. Seperti 3,75 dijumlahkan tambah 3,75 sama dengan 7,5. Begitupun seterusnya. Selanjutnya kita akan membuat grafik poligon. Yang pertama kita akan membuat sumbu titik koordinat atau sumbu X dan Y. Selanjutnya kita tetapkan angka dan frekuensi dari yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian di sumbu X kita akan urutkan nilai tengah. Oke, begitu juga dengan grafik histogram. Sumbu Y-nya frekuensi, sedangkan sumbu X-nya kita pakai batas bawah dan batas atas. Teman-teman bisa lihat contoh yang saya sudah taruh di gambar atau di video ini. Oke, mungkin cukup sampai di sini penjelasan tentang cara membuat data distribusi frekuensi kumulatif. Oke, teman-teman, semoga bisa bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.